Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi akhirnya terseret skandal Jiwasraya. Menghebohkan publik tanah air, di mana dugaan korupsi sistemik terhadap pengelolaan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya telah merugikan negara berkisar 13,7 triliun rupiah, menambah buruknya kesadaran hukum kita. Selain bagian dari kerakusan, korupsi yang merugikan negara begitu besar tersebut disinyalir dilakukan secara berjamaah. Menambah deretan kasus korupsi lainnya yang belum kunjung tuntas diselesaikan oleh penegak hukum di Indonesia. Ada kasus semisal Asabri sekitar 10 triliun rupiah, Bank Senturi 8 triliun rupiah, Pelindo 2 6 triliun rupiah, sampai dengan kasus korupsi BLBI, EKTP, dan juga Hambalang. Termasuk yang santer saat ini adalah operasi tangkap tangan atau OTT dari KPK terhadap Wahyu Setiawan, salah satu komisioner KPU Republik Indonesia. Hal ini menambah deretan ragam kasus korupsi di Indonesia. Belum lagi terdapat kasus-kasus gratifikasi lain yang meski tidak bombastis, tapi turut mencoreng nama baik masyarakat Indonesia, dan khususnya lembaga di mana para tukang korup ini bernaung. Seperti penyakit kronis, tingkatan korupsi jika kita diposisikan seperti penyakit kanker, berada pada stadium atau stage 4, mulai menyebar ke jaringan institusi lain. Indonesia sudah menjadi darurat korupsi. Itu sebabnya perlu penanganan yang serius. Skala atau cakupan korupsinya menjadi akut, sehingga perlu penanganan extraordinary. Jangan dianggap sepele, Pak Presiden Joko Widodo harus menyelesaikan problem substansial ini. Indikator kemajuan pembangunan secara holistik termasuk pada sektor membangun mental para birokrat, pejabat negara dan masyarakat umumnya. Bila masih ada korupsi, pemerintah dipastikan gagal. Hal tersebut juga berdampak pada situasi pembangunan infrastruktur, di mana anggaran yang luar biasa besar itu ketika dipergunakan untuk pembangunan sarana dan juga prasarana publik, maka hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat luas. Bukan malah dikorupsi para kaum bandit. Rasanya hukuman bagi para pencuri uang rakyat ini harus diberatkan lagi. Perlu ada revisi undang-undang tentang sanksi bagi pelaku korupsi agar diberatkan lagi, sehingga efek jerahnya benar-benar efektif bila aturan itu ditetapkan. Berhenti melakukan penerapan regulasi yang memiliki standar ganda. Hukum harus dijalankan dengan tidak melakukan tebang pilih. Keluarga, gerbang politik, dan relasi koneksi jangan menjadi penghambat dalam penerapan aturan. Bagi mereka yang salah, koruptor kelas kakap atau kelas teri, silakan diberikan hukuman yang sepadan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika kasus Jiwasraya yang disinyalir melibatkan beberapa menteri era Jokowi Ma'ruf tidak dituntaskan, hal ini akan melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Syukurlah, dalam prosesnya saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan kurang lebih 5 tersangka yang kemungkinannya pun akan segera bertambah. Pada segmentasi lain, publik juga mulai mengerti sehebat dan powerfulnya penegak hukum seperti Kejagung, KPK, dan institusi kepolisian. Bila Presiden tidak serius menangani korupsi, tetap saja peran mereka semua tak ada gunanya. Presiden punya hak untuk mengintervensi bila institusi penegak hukum lambat atau berbelit-belit dalam menangani kasus hukum. Stop untuk memelihara cara pandang bahwa Presiden tidak boleh mengintervensi persoalan hukum. Sebab angka triliunan rupiah di tengah Indonesia yang dililit hutang luar negeri, maka sangat berarti jumlah tersebut. Sama dengan bandingannya jutaan nasib masyarakat Indonesia yang ekonominya lemah, yang tak kunjung sejahtera karena belum punya pekerjaan yang tetap. Artinya Presiden perlu untuk menjadi teladan dalam pemberantasan korupsi. KPK yang baru masih punya energi kuat dalam menuntaskan kasus korupsi. Mereka perlu mendapat topangan dari Presiden sebagai seorang kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi di Republik Indonesia ini. Jangan merendahkan kewenangan itu dengan alibi takut mengintervensi proses hukum.
Sekalipun nanti terindikasi terlibat para menterinya, Presiden juga diharapkan lebih depan untuk memerintahkan KPK menangkap para koruptor Jiwasraya. Beberapa tersangka memang sudah tertangkap. Ada dugaan kuat akan menyusul para tersangka lain. Apalagi publik mulai belajar bahwa tradisi para koruptor kita saat ini memaling uang rakyat, yaitu dengan cara gotong royong. Secara otomatis masih ada lagi calon tersangka lainnya yang harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut. Sebelumnya, Jiwasraya yang diketahui mengalami tekanan likuiditas sehingga mengalami ekuitas perseroan tercatat negatif 23,92 triliun rupiah pada bulan September di tahun 2019 yang lalu. Kemudian untuk kembali sehat, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar 32,89 triliun rupiah. Mega korupsi yang terjadi di era pemerintahan Jokowi terungkap satu persatu. Apakah Jokowi tetap diam, bersembunyi di balik teriakan publik tentang keadilan hukum? Kurang elok jika sebagai presiden yang masih berargumen menghargai proses hukum, takut intervensi. Harusnya disegerakan, percepat proses hukum, tangkap semua pelaku korupsi Jiwasraya. Para bandit kasus korupsi lain juga diamankan. Tugas Jokowi bukanlah gerakan radikalisme yang beraroma politis, atau komunisme, terorisme yang kadang-kadang terkesan misterius, melainkan penegakan hukum yang adil. Sejatinya Jokowi wajib untuk turun tangan. Jangan membiarkan kasus Jiwasraya ini menguap atau sengaja untuk didiamkan. Ungkap semuanya dengan telanjang, masyarakat berharap tetap dalam hubungan mengajak perang korupsi. Presiden bisa menjadi pionir masyarakat Indonesia agar tuduhan tentang ketidakberanian beliau melawan para koruptor kelas kakap terbantahkan. Jangan hanya didiamkan. Indonesia sedang emergensi korupsi dan perlu untuk diselamatkan. Contohnya jika mantan Ketua TKN Jokowi Ma'ruf diduga kuat terlibat dalam gelombang korupsi Jiwasraya, silakan Jokowi mendorong untuk diproses segera. Jangan diskriminasi dalam penegakan keadilan. Nyali itu sering kita lihat dalam pidato dan wawancara Jokowi di layar televisi. Tapi apakah setelahnya itu semua masih berjalan? Publik hanya melihat penerakan hukum yang ingin real. Berhenti Jokowi untuk bersembunyi di balik argumen menghargai proses hukum, yang kemudian membuat Presiden bersikap pasif terhadap para koruptor. Idealnya bertindak menjadi mobilisator dalam pemberantasan korupsi. Jangan memberi toleransi terhadap para pencuri uang rakyat. Jika dibiarkan lolos, maka sama saja pemerintah mencoba melanggengkan pembunuhan beruntun terhadap nasib masyarakat. Para koruptor semakin tumbuh dan melakukan aksi-aksi jahatnya. Korupsi merupakan simbol kejahatan yang masif, merusak tatanan Indonesia kita sebenarnya, dan jangan biarkan mereka bergerilya terus-menerus. Benarkah Jokowi tidak serius untuk menuntaskan korupsi? Kita dapat membaca jejak digital dan riwayat beliau untuk mengurus yang satu ini. Terbuka di beberapa tempat, Jokowi katanya tegas mengutuk perbuatan menyimpang. Dalam soal korupsi kita mengingatkan untuk menggugah hati Presiden agar jangan jadi follower. Jadilah penggerak dalam proses penyelesaian korupsi. Jangan membuat posisi Presiden menjadi parsial. Bermunculan spekulasi keterlibatan orang-orang besar dalam kasus ini. Ada pertanyaan soal posisi Jokowi dalam gelombang besar skandal Jiwasraya. Apakah Jokowi terseret? Bagi saya, pertanyaan itu terlalu prematur untuk dijawab. Momentum pemilu 2019 memang begitu berharga, dan banyak modal diperlukan untuk kampanye di pemilu tersebut. Namun, mungkin ya, bukan berarti Jokowi ikut berkonspirasi mencuri dana investasi tersebut untuk kebutuhan kampanye. Sekadar curiga ya, boleh saja. Selebihnya kita harus menunggu hasil dari tuntasnya Kejagung untuk menangani kasus ini.